Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Tentunya Bapak harap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja dalam keadaan pandemi virus ini. Nah, sebelum mengawali pembelajaran, silakan untuk ketua kelas memimpin doanya terlebih dahulu. Yuk, silakan. Marilah teman-teman, sebelum mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya udah selesai. Nah, di sini dalam pertemuan hari ini Bapak akan mengajarkan tentang materi yang sangat sering kita jumpai pada kehidupan sehari-hari. Namun, terlebih dahulu Bapak akan memberikan contoh gambar dalam penerapan materi yang akan kita pelajari ini. Ini dia gambarnya. Tadi kan sudah ada gambar. Nah, Bapak mau tanya nih, untuk yang gambar tadi kira-kira kita akan mempelajari materi apa? Nah, coba kalian ada yang tahu? Tidak melakukan usaha ada, Pak. Tapi alasannya kurang ngerti, mohon jelaskan, Pak. Bagus, jawabannya sudah betul. Hari ini kita akan mempelajari tentang energi dan usaha. Di mana energi dan usaha ini sangat sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Contohnya saat kita mendorong barang, misalnya mendorong mengangkat barang misalnya. Nah, itu contoh dari materi fisika, usaha, dan energi. Materi usaha dan energi ini, Bapak mau nanya nih, kalau misalnya kita mendorong tembok kan itu diam. Nah, itu kira-kira kita melakukan usaha terhadap tembok ini atau tidak? Coba ada yang bisa menjawabnya? Tidak melakukan usaha ada, Pak. Tapi alasannya kurang ngerti, mohon jelaskan, Pak. Bagus untuk jawabannya, tapi masih kurang tepat. Nah, di sini kalau kita mendorong tembok itu artinya misalnya gini. Nah, itu artinya kita memberikan gaya terhadap tembok ini. Akan tetapi untuk usaha itu rumusnya W sama dengan F kali S, di mana usaha itu harus ada perpindahan yang tegak lurus dengan gaya yang searah dengan gayanya. Nah, misalnya kalau kita mendorong tembok dan itu tidak bergerak, berarti itu tandanya kita tidak melakukan usaha pada tembok tersebut. Untuk permasalahan yang kedua, nah misalnya Bapak mempunyai satu buku. Nah, Bapak pegang di depan, terus Bapak jalan ke depan. Nah, kira-kira Bapak itu sedang melakukan usaha atau tidak? Coba kalian analisis dan nanti sampaikan dan jawab pertanyaan yang Bapak kasih tadi. Tidak melakukan usaha, tidak sih Pak, soalnya bukunya tuh diem, tidak ada. Tapi masih kurang ngerti Pak. Tapi untuk jawaban saya itu tidak melakukan usaha Pak. Untuk alasannya saya jawabannya itu betul, tetapi untuk alasannya masih kurang lengkap. Nah, untuk usaha sendiri itu harus searah dengan gayanya. Berarti kan misalnya Bapak memegang ini dari bawah ke atas, berarti gayanya ke atas dong, ke atas ini. Nah, sedangkan kalau Bapak itu berjalan, itu tidak mempengaruhi gaya yang di sini. Kalau misalnya Bapak memegangnya diam tanpa memberikan gaya, maksudnya menahan saja, berarti Bapak tidak melakukan usaha. Kalau Bapak giniin, itu berarti dia melakukan usaha. Nah, untuk Bapak berpindah posisi tadi ke depan, ke belakang, misalnya ke samping, itu tidak mempengaruhi yang buku ini.
yang perpindahan tuh yang ditengok tuh yang sini sini. Nah, ini perpindahannya. Kalau misalnya Bapak berjalan ke depan, ke belakang, itu bukan perpindahan dari usaha buku ini. Untuk materi usaha dan energi eh, cukup jelas kan kalau untuk permasalahan di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk lebih memahami materi atau yang rumusnya secara matematisnya, kalian kerjakan di buku halaman 45 itu kan ada soal 10 soal. Nanti silakan kumpulkan ke Bapak besok. Nah, nanti kita minggu depan kita bahas lagi. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan kalau mau ada ditanyakan. Tidak ada, Pak. Saya sudah ngerti terhadap pembelajaran tadi, Pak. Oke, Bapak rasa tidak ada pertanyaan. Bapak akhiri, lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf pada Allah. Bapak mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat untuk soal dikerjakan ya. Untuk minggu depan Bapak bahas, Bapak tanya, dan Bapak suruh ke depan untuk mengerjakannya. Oke, nanti kalau misalnya tidak bisa Bapak ajarin. Oke, dadah.